warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan penanganan pasien dengan preeklamsi berat di tatanan layanan praktek mandiri bidan. Penanganannya adalah pemberian MGSO4 dosis awal, kemudian dilanjutkan dengan proses rujukan. Bidan memiliki wewenang mandiri dalam pemberian MGSO4 dosis awal. Syarat pemberiannya yaitu tersedia antidotum kalsium glukonas 10%. Adapun cara pemberiannya adalah dosisnya adalah 4 gram MGSO4. Bila sediaannya adalah 40%, maka yang kita butuhkan adalah 10 cc. Kemudian dilarutkan dengan 10 ml aqua bides. Bila sediaan MGSO4 20%, maka yang kita butuhkan adalah 20 cc tanpa dilarutkan dengan aqua bides. Pemberiannya adalah secara perlahan-lahan secara IV bolus selama kurang lebih 20 menit. Jika akses intravena sulit, maka berikan masing-masing 5 gram MGSO4 yang 40%, kurang lebih 12,5 cc. Disuntikkan secara IM, masing-masing di bokong sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Baik, untuk langkah pertama adalah persiapan alat. Alat-alat yang kita butuhkan pada saat kita melakukan penanganan pada pasien dengan preeklamsi berat, khususnya pemberian MGSO4 dosis awal adalah yang pertama APD. Di sini kita harus menyediakan celemek. Kemudian di dalam bak instrumen ini ada 2 handscoon. Satu pasang untuk pada saat kita pakai untuk pemberian MGSO4, satu pasang untuk pemasangan kateter. Kemudian bak instrumen ini juga berisi kateter yang steril. Alat berikutnya adalah korentang. Kemudian untuk pemasangan kateter kita butuhkan kapas sublimat. Kita juga butuh bengkok. Obat-obatan yang kita perlukan di sini adalah MGSO4. Di sini MGSO4 sediaannya ada 2. Yang berwarna pink ini adalah yang 20%. Kalau yang warna abu-abu ini adalah 40%. Kita juga perlu aqua bides. Jadi kalau misalkan sediaan MGSO4-nya adalah 40%, maka perlu kita larutkan dengan aqua bides. Dan yang paling terpenting pada saat pemberian MGSO4 adalah harus tersedia kalsium glukonas. Ini sebagai antidotumnya. Kemudian kita juga perlu larutan infus RL atau NaCl, kemudian infuset, avokat, kemudian kita juga perlu spet yang kita butuhkan adalah minimal 25 cc, kemudian juga ada 10 cc. Yang 10 cc nanti untuk bisa kita pakai untuk pemberian antidotum atau pemberian fiksasi pada saat kita setelah memakai atau memasang kateter tetap. Kemudian gunting hipavik juga untuk membantu fiksasi yang di luar untuk kateter tetap. Kita juga tidak lupa memerlukan tensimeter dan stetoskop serta funandoskop. Ini nanti kita pakai untuk observasi setelah pemberian dosis awal. Untuk dekontaminasi alat, kita ada larutan klorin 0,5%, kemudian juga ada sampah medis dan sampah non medis. Dan kita juga perlu tabung oksigen beserta dengan selangnya. Itu adalah alat-alat yang perlu kita siapkan. Langkah selanjutnya adalah persiapan pasien. Yang pertama adalah jaga privasi klien, kemudian tutup gordennya, lingkungannya terang, kemudian pasien juga kita pakaikan selimut. Yang kedua adalah pemberian inform konsen kepada ibu.
Ibu, jadi tadi setelah dilakukan pemeriksaan, ini Ibu menderita preeklamsi berat ya Bu ya. Kondisi ini ditandai dengan tadi peningkatan tekanan darah. Hasil tekanan darah Ibu tadi kan 180/120 ya. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan kencing, tadi juga ada kelainan Bu, yaitu adanya protein di dalam air kencing Ibu. Jadi bila kondisi ini tidak segera ditangani, maka bisa menyebabkan komplikasi. Salah satunya adalah Ibu bisa kejang. Bahkan kalau tidak ditangani dengan tepat, maka bisa sampai berakibat kematian baik pada ibu maupun janin. Oleh karena itu, kami akan merencanakan tindakan, yaitu pemberian obat anti kejang. Setelah diberikan obat anti kejang, baru ibu kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi obat anti kejang ini Bu disebut sebagai magnesium sulfat namanya ya Bu ya. Cara pemberiannya nanti disuntikkan Bu ke dalam pembuluh darah Ibu melalui infus. Jadi nanti Ibu saya infus terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah diberikan dosis awal nanti anti kejangnya ya Bu, Ibu dilakukan rujukan. Nanti di rumah sakit harus dilanjutkan dengan pemberian dosis berikutnya. Pada saat Ibu nanti diberikan suntikan itu mungkin ada efek samping Bu. Ibu akan merasakan mungkin tidak nyaman atau mungkin panas yang di seluruh tubuh ya. Terus ada juga beberapa pasien yang bisa mengalami kelumpuhan, tapi tidak semua Bu. Kalaupun itu nanti akan terjadi, jangan khawatir. Nanti kita ada obat yang namanya kalsium glukonas. Obat ini sebagai obat penawar. Jadi kalau misalkan saat saya berikan MGSO4 tadi, obat anti kejangnya, di tengah-tengah ibu ternyata merasakan ada rasa yang tidak nyaman atau mungkin ada efek samping atau mungkin komplikasi, maka obat itu akan saya hentikan. Kemudian saya suntikan obat antidotum atau penawarnya tadi. Jadi sebelum dilakukan pemberian itu nanti ibu akan saya pasang infus terlebih dahulu, saya kasih oksigen. Setelah diberikan obatnya, kita baru bisa melakukan rujukan ke rumah sakit. Bagaimana Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Apakah Ibu dan keluarga setuju atas tindakan yang akan saya lakukan? Jika setuju, silahkan Bapak dan Ibu menandatangani surat persetujuan tindakan. Langkah berikutnya adalah persiapan penolong. Penolong melakukan cuci. Langkah selanjutnya adalah memakai APD. Kita pakai celemek. Kita juga bisa pakai handscoon. Handscoon ini sifatnya cukup bersih ya, tidak perlu harus steril.
Kemudian berikan oksigen kepada ibu. Bu, permisi ya Bu ya. Saya pasang oksigennya ya. Berikan oksigen 4-6 liter per menit. Isi Bu. Kemudian lakukan pemasangan infus. Siapkan obat-obatan. Di sini harus tersedia kalsium glukonas 10%, ini sebagai antidotumnya. Kita pakai persediaan yang 20%. Jadi kita ambil spet yang kurang lebih 25 cc. Kemudian kita ambil obat MGSO4. Pastikan ya MGSO4-nya benar 20%, yang warnanya pink. Kita butuh 4 gram, kurang lebih di sini adalah 20 cc. Bu, ini obat anti kejangnya akan saya masukkan sekarang ya Bu ya. Ini nanti melalui cairan infus, mungkin terasa agak tidak nyaman, tapi jangan khawatir, nanti akan saya berikan secara perlahan-lahan ya. Saya matikan dulu infusnya. Masukkan MGSO4 secara IV bolus, secara perlahan-lahan. 10-15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan ya Bu ya. Secara perlahan-lahan. Pada saat pemberian kita juga harus memastikan kondisi ibunya, apakah ada toksisitas dalam pemberian MGSO4 ini. Kita bisa bantu dengan mengalirkan ini biar tidak panas. Gimana Bu? Ya, agak sakit ya. Secara perlahan-lahan 15 menit kurang lebih. Jika sewaktu-waktu pada saat kita berikan MGSO4 ada reaksi pada ibu, misalkan ibunya mengeluh sesak nafas, maka kita bisa hentikan MGSO4 ini. Kemudian kita berikan antidotum kalsium glukonas. Pada pasien ini tidak tampak toksisitas, maka kita lanjutkan pemberian MGSO4. Jika sudah, kemudian kita alirkan kembali cairan infusnya. Bu, sudah saya berikan semuanya obat anti kejangnya ya Bu ya. Setelah ini saya akan melakukan pemasangan selang di alat kemaluannya ibu. Ini untuk melihat kondisi ginjal ibu berfungsi dengan baik atau tidak. Gitu ya Bu ya. Langkah selanjutnya adalah pemasangan kateter. Kita persiapkan alatnya terlebih dahulu, yaitu kateter, urine bag, alat vulva hygiene, kemudian spet yang kita isi dengan aqua bides untuk fiksasi. Kita ambil aqua bides ke dalam spet 10 cc, ini untuk fiksasi yang ada di dalam. Kita isi kurang lebih 5-10 cc. Kemudian Hipavik juga kita siapkan untuk fiksasi yang ada di luar. Dekontaminasi yang handscoon tadi dalam larutan klorin.
Dan kita siapkan pasiennya. Ibu, saya pasang ya Bu ya, alatnya ya. Posisikan Ibu pada posisi litotomi. Permisi Bu, ditekuk kakinya Bu. Dekatkan alat. Kita pakai handscoon yang steril. Hubungkan kateter dengan urine bag. Ingat ya, tangan kita yang kanan adalah yang steril, jadi kita harus megang yang kateter yang steril. Jangan tangan kiri sudah kita on-kan, tidak apa-apa kita pegang untuk urine bag-nya. Kemudian kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu dengan cara mengambil kapas sublimat 5 buah. Bu, saya bersihkan dulu ya alat kemaluannya ya Bu ya. Kita buka, bersihkan labia mayora yang terjauh, labia mayor yang terdekat, labia minor yang terjauh, labia minor yang terdekat, klitoris sampai dengan ke anus. Kemudian lakukan pemasangan kateter. Bu, selangnya saya masukkan. Ibu nafas panjang ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Nafas panjang. Masukkan kateter ke dalam orifisium uretra. Kurang lebih 5-7 cm sampai urinnya mengalir. Jika sudah, kemudian lakukan fiksasi yang ada di dalam dengan menggunakan aqua bides. Kita cek sudah terfiksasi dengan baik. Kemudian lakukan fiksasi yang ada di luar dengan hipafik. Bila sudah, kita lakukan dekontaminasi alat. Kita rapikan terlebih dahulu pasiennya. Sudah Bu, sudah terpasang Bu. Buang bahan yang sudah terkontaminasi dengan Ibu ke dalam sampah medis, yang tidak terkontaminasi ke dalam sampah non medis. Kemudian alat kita dekontaminasi dalam larutan klorin 0,5% sekaligus handscoon. Posisikan dalam keadaan terbalik. Setelah itu penolong melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kemudian kita mempersiapkan Ibu untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tahapan rujukan pada pasien dengan preeklamsi berat. Langkah pertama adalah menentukan kegawat daruratan penderita. Sudah kita pastikan dengan pemeriksaan tekanan darah dan adanya protein urin, kita mendiagnosa bahwa pasien tersebut mengalami preeklamsi berat. Preeklamsi berat ini merupakan suatu kasus kegawat daruratan karena jika tidak dilakukan penanganan maka bisa menimbulkan komplikasi bahkan kematian pada ibu maupun janin. Setelah menentukan kegawat daruratan penderita, kemudian kita menentukan tempat rujukan dengan mempertimbangkan 1. Ketersediaan pelayanan, biaya pelayanan, waktu serta jarak tempuh ke tempat rujukan. Dalam hal ini kita sudah menentukan bahwa tempat rujukan yang dipilih adalah rumah sakit di kabupaten. Yang ketiga,
memberikan informasi kepada penderita dan keluarga. Informasi yang harus diberikan meliputi diagnosis dan tindakan medis, alasan dan tujuan merujuk ibu, resiko bila rujukan tidak dilakukan dan yang dapat timbul selama rujukan dilakukan, durasi yang dibutuhkan untuk merujuk, cara transportasi yang digunakan, nama tenaga kesehatan yang akan menemani ibu, perkiraan lamanya waktu perawatan, serta perkiraan biaya dan sistem pembiayaan. Bapak, Ibu, seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa Ibu saat ini menderita preeklamsi berat. Jadi setelah kami berikan obat-obatan anti kejang dosis awal, langkah kita selanjutnya adalah melakukan rujukan ke rumah sakit di kabupaten. Rujukan ini bertujuan untuk menyelamatkan ibu dan janin karena akan dilakukan tindakan lebih lanjut, di mana yang kalau di praktek mandiri bidan ini kita tidak bisa melakukan karena memang ada keterbatasan kewenangan dan fasilitas. Jadi nanti di rumah sakit ibu akan diberikan obat-obatan lebih lanjut untuk menghindari kejang. Dan kemungkinan nanti janin ini juga harus segera dilahirkan, Pak, karena mengingat usia kehamilannya sudah cukup bulan. Nah, proses kelahirannya nanti tergantung dari dokter yang ada di sana. Apakah bisa dilahirkan secara normal atau mungkin harus operasi. Jika rujukan ini tidak dilakukan, maka bisa timbul komplikasi, kejang pada ibu, bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian pada ibu maupun janin. Perjalanan kita nanti ke rumah sakit kurang lebih membutuhkan waktu 60 menit. Transportasinya sudah kami sediakan, sudah ada ambulans, Pak, nanti yang akan menjemput. Kemudian selama proses rujukan nanti saya akan mendampingi ibu. Nah, perawatan di rumah sakit nanti ya kurang lebih 3-4 hari kalau memang ibu ini dilakukan tindakan operasi untuk melahirkan janinnya. Biaya yang akan ditanggung oleh BPJS sehingga Bapak tidak perlu khawatir. Apa ada yang kurang jelas, Pak? Baik, kalau semuanya sudah jelas, kita akan bersama-sama ya Pak ya, mendampingi ibu untuk dilakukan rujukan. Langkah keempat adalah mengirimkan informasi pada tempat rujukan yang dituju. Hal-hal yang perlu disampaikan meliputi nama pasien, nama tenaga kesehatan yang merujuk, indikasi rujukan, kondisi ibu dan janin, penata laksanaan yang telah dilakukan sebelumnya, serta nama profesi atau tenaga kesehatan yang mendampingi pasien. Selamat sore, dengan VK Rumah Sakit. Saya Bidan Desi dari PMP Sayang Ibu dan Anak. Ini izin melaporkan bahwa saya akan mengirimkan pasien atas nama Nyonya Ana. Usianya 36 tahun, G2, P1, usia kehamilan 37 minggu Ibu, dengan indikasinya adalah preeklamsi berat. Hasil pemeriksaan terakhir, tensinya 180/120 mm Hg, nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 24 kali per menit dan suhunya 36 derajat Celcius. Ya, TFU-nya 30 cm Bu, letak kepala, puka. Ya, sudah masuk. DJJ-nya 140 kali per menit. Proteinurnya positif 3. Ya, ini sudah kami berikan oksigen 4 liter per menitnya. Kemudian juga sudah pasang infus. Sudah kami berikan juga dosis awal MgSO4 yang 20% 4 gram. Secara IV. Ya, kateter juga sudah kami pasang, Bu. Mohon petunjuk untuk tindakan selanjutnya. Baik, terima kasih atas bantuannya. Selamat sore. Langkah kelima adalah persiapan penderita dengan bakso kuda. Bakso kuda merupakan singkatan dari bidan, alat, keluarga, surat, obat, kendaraan, uang, dan darah.
Alat yang perlu kita siapkan pada saat kita merujuk pasien dengan PEB yang pertama adalah tabung oksigen dan selang, kemudian tensimeter dan stetoskop, funandoskop, partus pak, heating pak, serta spet. Sedangkan obat yang kita bawa adalah cairan MgSO4, cairan infus, kalsium glukonas, metergin atau valium, oksitosin, lidokain, dan aquabides. Setelah persiapan penderita, langkah ke-6 adalah pengiriman penderita. Kita harus bisa memastikan ketersediaan sarana kendaraan yang ada, bisa memakai ambulans atau mobil pribadi. Dan langkah yang ke-7 adalah tindak lanjut penderita. Demikian prosedur penata laksanaan pasien dengan preeklamsi berat jika penata laksanaan itu ada di praktek mandiri bidan. Bila ada di rumah sakit, setelah diberikan dosis awal, maka kita bisa langsung memberikan dosis rujukan dengan kolaborasi dokter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.